Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarudin. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metode simbol dan metode kiasan. Secara bahasa, simbol berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda, lambang, atau isyarat. Kata simbol juga berasal dari bahasa Inggris. Simbol berarti lambang dan tanda. Kemudian teori interaksi simbol, bahwa kehidupan manusia banyak bergantung pada interaksi sosial sehari-hari. Manusia memahami sesuatu melalui pengalaman serta peran membentuk masyarakat dan juga mendapatkan setiap individu berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat, dan kata-kata. Kemudian dasar metode simbol dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat menjelaskan masalah dengan menggunakan simbol. Ada 2 nabi menjadi bahan pembelajaran bagi kita kaum muslim, yaitu simbol tongkat Nabi Musa dan simbol sapi betina kaum Nabi Saleh. Tongkat Nabi Musa menjadi simbol kekuasaan Nabi Musa, bahkan tongkatnya dapat berubah menjadi ular, bisa memukul batu sehingga keluar 12 cabang mata air. Dalam surah Al-A'raf ayat 7 yang artinya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Kemudian sapi betina pada kaum Nabi Saleh. Sapi betina merupakan simbol pemberian Allah pada kaum Nabi Saleh, sejauh mana mereka taat pada perintah Allah melalui Nabi Saleh. Rupanya Nabi Saleh bernama Tasmud mengingkari perintah Allah dengan membunuh sapi tersebut. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 154 sampai 105 yang artinya, kaum tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datanglah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Saleh menjawab, ya, seekor unta betina yang mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu, dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal, maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Kemudian aplikasi metode simbol dalam pembelajaran PAI. Penggunaan metode simbol tidak mudah digunakan kepada semua level pendidikan, terutama tingkat ibtidaiyah, karena mereka belum memahami simbol di balik makna maka yang terkandung di dalam simbol tersebut. Metode simbol juga belum terlalu tepat digunakan untuk pendidikan tingkat sanawiyah atau menengah, karena dikhawatirkan salah pengertian dan salah pemahaman dalam memaknai sebuah simbol belaka, dan belum diberikan pemaknaan di balik simbol tersebut. Kemudian kelebihan dan kelemahan metode simbol. Salah satunya adalah kelebihannya secara khusus materi bersifat gaib atau abstrak yang dapat disimbolkan. Kemudian dapat mempersulit pemahaman siswa karena simbol yang ditunjukkan tidak memiliki relevansi yang jelas dengan materi gaib atau abstrak. Kemudian metode kiasan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kiasan berasal dari kata-kata kias yang berarti paradigma, persamaan, ibarat contoh yang sudah ada terjadi, sindiran, contoh model yang sudah ada. Sementara dalam pengertian istilah menyebutkan bahwa kiasan adalah suatu perkataan yang mengandung tujuan tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat atau
gerakan tubuh seseorang. Kemudian dasar metode kiasan dalam Al-Quran. Banyak kiasan halus atau sindiran keras disampaikan Allah dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian aplikasi metode kiasan dalam pembelajaran PAI diantaranya adalah materi Al-Quran dan hadis, kemudian materi fikih, kemudian materi akhlak. Kemudian kelebihan dan kelemahan metode kias. Salah satu kelebihannya adalah memperhalus bahasa dalam menyampaikan maksud kepada orang lain. Kemudian kelemahannya adalah guru menerapkan metode kiasan hanya pada materi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan alat peraga, yaitu Mekah atau gambar Mekah. Mekah ini melambangkan adalah tempat beribadah seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Jadi Mekah ini adalah tempat kita beribadah. Kemudian ada namanya wanita terdiam. Ini melambangkan adalah metode kias, di mana manusia yang dimana wanita ini terdiam, termasuk dalam metode kias atau model ini merupakan metode kiasan. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.